Bab 3351, Tidak Mengancam. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Fluktuasi yang disebabkan oleh ledakan di sini secara langsung mempengaruhi bintang-bintang di seluruh wilayah utara, seperti halnya didorong oleh gelombang udara, setiap bintang di wilayah utara telah terpengaruh. Dan ledakan di bidang bintang ini berlanjut dalam waktu yang lama. Cahaya di bidang bintang juga perlahan menghilang setelah sekian lama. Han Miaoyi terengah-engah, kesadaran spiritualnya menyebar, dan dia melihat ke kejauhan. Dia dengan cepat merasakan napas Fang Yu, yang membuatnya merasa percaya diri. Adapun nafas Star Devourer, aku tidak bisa merasakannya lagi. Saudara Fang, menang. Han Miaoyi berbicara setelah ragu-ragu sejenak. Petik 2 titik titik titik. Pantas menjadi master, Han Miaoyi berseru penuh semangat. Dan saat ini, di tengah medan perang, tubuh besar Sky Devourer juga telah hilang. Fang Yu berada di tengah ledakan. Saat ini, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Luka akibat ledakan itu sembuh dalam waktu yang sangat singkat. Fang Yu terengah-engah, kesadaran ilahi menyebar, dan mata jalan juga mencari keberadaan Star Devourer. Tidak merasakan adanya nafas yang tidak normal. Star Devourer tiba-tiba menghilang lagi. 166, namun kali ini, menghilang setelah ledakan. Setelah konfrontasi itu, nafas Star Devourer masih ada untuk beberapa saat. Dan hilangnya terjadi dalam sekejap. Pindah lagi. Fang Yu mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Maukah kamu kembali tiba-tiba kali ini? Saya kira tidak demikian. Saat ini, Li Huoyu berbicara. Bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu bertanya. Karena menurutku kali ini yang akan menjadi hukum pesawat. Li Huoyu berkata, hukum alam telah mencoba memindahkan Star Devourer menjauh sebelumnya, dan itu tidak ada gunanya. Jadi kali ini, itu akan menjadi hukum pesawat. Ditembak. Jika itu hukum pesawat, Star Devourer ingin kembali dalam waktu singkat, tidak mungkin, tidak peduli apakah ia memiliki kebijaksanaan atau tidak, itu tidak berguna. Karena hukum pesawat, boleh saja dikirim ke pesawat lain. Kejam sekali mengirim langsung ke pesawat. Fang Yu bertanya dengan heran. Apakah bagus jika kamu mengirimkannya? Apakah kamu masih ingin terus bertarung dengannya? Li Huoyu bertanya, kalian berdua akan bertarung lagi dan tidak akan ada hasil. Saat ini, sepertinya dia tidak bisa membunuhmu, dan pada dasarnya kamu membunuhnya. Jangan mati. Alasan utamanya adalah batu ajaib di dadanya mengandung kekuatan sihir yang terlalu kuat. Hampir tidak ada habisnya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu hanya perbandingan daging dan kekuatan, setelah tubuh ditempa lagi, saya dapat dengan mudah dihancurkan, tetapi dalam hal energi Fa, tidak ada cara untuk menggunakannya. Busur, terdengar suara gonggongan. Bola bulu hitam jatuh dari ketinggian dan tepat mengenai bahu Fang Yu. Itu adalah binatang yang kosong. Hah, Fang Yu tercengang. Mengapa binatang kosong ini tiba-tiba menjadi lebih kecil? Dia awalnya berencana untuk berurusan dengan Sky Devourer setelah Star Devourer tersingkir. Namun binatang kosong itu justru menjadi lebih kecil dengan sendirinya. Apakah itu disebabkan oleh ledakan tadi? Seharusnya tidak. Binatang pengunyah langit yang terkena pukulan keras akan semakin lepas kendali dan tumbuh lebih besar. Wow, saat ini, suara Bei juga terdengar. Dia mengikuti binatang pengunyah kosong itu dan mendarat di bahu Fang Yu di sisi lain. Mungkinkah kamu membuat Bei tenang? Fang Yu memandang Bei dan bertanya dengan heran. 78 Chinese Network. Wang, Bei berbaring di bahunya dengan wajah malas, dan pertanyaan Fang Yu tidak biasa. Tapi dalam kasus Fang Yu, hatinya pada dasarnya yakin, itulah yang dilakukan Bei. Bei masih bisa menjinakkan binatang pengunyah langit, dari mana dia berasal. Fang Yu melirik Bei, dan keraguannya semakin dalam. Pemilik, saat ini, Han Miaoyi terbang ke depan. Apakah monster itu dibunuh olehmu? Han Miaoyi bertanya dengan penuh semangat. Tidak mati, aku diteleportasi, kata Fang Yu. Belum mati. Ekspresi Han Miaoyi segera berubah. Tenang, menurut akal sehat, kali ini seharusnya tidak kembali. Fang Yu berkata, jadi tidak apa-apa untuk membunuhnya, tapi tidak terlalu ketat. Han Miaoyi sedikit linglung, tetapi segera pulih, melihat sekeliling, dan berkata, Tuan, karena monster itu tidak akan kembali lagi, maka kita hanya perlu menghadapi orang menjijikkan itu. Fang Yu tahu itu apa yang dibicarakan Miaoyi adalah olok-olok hantu.
Memang benar, pria sulit ini perlu ditangani. Hanya saja Gui Zanxian juga menghilang tanpa jejak saat ini. Bahkan melalui mata jalan dan indera ketuhanan, dia tidak dapat menemukannya. Dia pergi, dia tidak akan hancur oleh ledakan tadi, kan? Fang Yu menyipitkan mata dan bertanya dalam hatinya. Tidak mudah untuk mati, tapi tidak mudah untuk hidup. Hantu abadi ini telah menderita terlalu banyak pukulan serius hari ini, dan dia tidak lagi menjadi ancaman bagimu, kata Li Huoyu. Yah, apakah itu berarti dia tidak akan muncul lagi? Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Itu hanya bisa dikatakan dalam waktu singkat. Bagaimanapun, kamu tidak bisa membunuh orang ini sepenuhnya. Peringkat dewa yang diunggulkan juga berhasil, apa yang kamu lakukan di sini? Jika dia tidak muncul, kamu tidak bisa pergi. Li Huoyu berkata dengan marah. Masuk akal bagimu untuk mengatakan itu. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, larangan Fengshen telah tiba, dan dia benar-benar tidak perlu memikirkan hidup dan mati hantu dan makhluk abadi. Hanya saja orang ini ditaruh di luar, lagi pula itu adalah momok. Jika memungkinkan, Fang Yu masih berharap untuk menyegelnya sebelum pergi. Hanya saja, hantu abadi yang dibuang ini benar-benar hilang, tidak peduli nafas, atau hukum aneh di tubuh aslinya, telah menghilang. Seolah-olah itu benar-benar mati. Tapi Fang Yu tahu bahwa mustahil hantu yang dibuang abadi itu benar-benar mati. Yah, tunggu di sini lebih dari setengah jam. Fang Yu membuat keputusan dan berkata, dalam setengah jam, jika makhluk abadi ini muncul kembali, cobalah menyegelnya sebelum pergi. Jika tidak muncul dalam waktu setengah jam ini, kita pergi saja. Tentu saja, sulit untuk mengatakan bahwa setengah jam ini akan menunggu para hantu dan makhluk abadi, atau menunggu para pemakan bintang. Pernyataan ini ditujukan kepada Han Miaoyi. Tidak peduli siapa yang menunggu, itu bukanlah lawan dari Master. Apa maksudmu? Han Miaoyi berkedip dan berkata, sekarang kita akan beristirahat di tempat yang sama. Kamu bisa pulih dari cederanya, dan aku harus mengamati situasiku sendiri, kata Fang Yu lagi. Dimengerti, saudara Fang. Jawab Han Miaoyi. Han Miaoyi saat ini masih mempertahankan keadaan di mana kesadaran para dewa dan iblis bersama-sama mendominasi tubuhnya, jadi ketika Fang Yu berbicara, namanya terus berubah, yang terdengar aneh. Tetapi beruntung juga bahwa sifat ketuhanan Han Miaoyi dan sifat iblis Han Miaoyi memiliki nama Fang Yu yang berbeda, sehingga dalam setiap kata, saya dapat mendengar kesadaran mana yang berbicara. Fang Yu bermeditasi, memejamkan mata, dan memandang dirinya sendiri. Hal pertama yang perlu dia tentukan sekarang, secara alami adalah kondisi fisik yang telah dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Meskipun dia sudah merasakan peningkatannya sendiri selama pertarungan sebelumnya dengan Star Devourer, dia masih harus melihatnya dengan matanya sendiri untuk mengetahui lubuk hatinya. Saat ini, Fang Yu telah kembali ke bentuk normalnya. Tetapi meskipun dia belum membuka lapisan pertama dan kedua dari wujudnya, permukaan tubuhnya masih bersinar dengan cahaya jernih saat ini, seolah-olah dirasuki oleh lapisan kaca berwarna. Lebar meridian dalam tubuh telah diperluas lagi, dan kekuatan penghalang meridian juga telah ditingkatkan, menunjukkan keadaan transparan murni. Dari sudut introspeksi, Anda hanya dapat melihat energi sebenarnya yang mengalir di dalam, tetapi tidak dapat melihat keberadaan meridian itu sendiri. Sedangkan untuk ubahan daging dan tulangnya, performanya juga cukup kentara. Tulangnya bersinar samar dengan cahaya keemasan, dan juga menunjukkan efek sebening kristal. Ini mungkin merupakan perwujudan akhir dari tubuh fisik. Sangat murni, tanpa sedikit pun kotoran. Hanya tubuh fisik seperti itu yang dapat mengerahkan kekuatan paling kuat. Apakah ini batas tubuh fisik? Belum tentu, tapi sebelum saya, belum ada presidennya. Fang Yu berpikir dalam hati, untuk anak cucu. Akulah presidennya. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan apakah dia telah mencapai batas tubuh fisiknya. Di dunia asli budidaya makhluk abadi, dianggap belum pernah terjadi sebelumnya jika dia mengeraskan tubuhnya lebih dari 20 kali. Setiap kali setelah itu, Fang Yu mengira dia telah mencapai batasnya. Tapi nyatanya, dia sudah melakukan quenching tubuhnya seperti ini, dan dia sudah quench lebih dari 100 kali sekarang. Meski kesulitan di stage selanjutnya memang semakin besar, dan kebanyakan adalah body tempering yang dipicu oleh berbagai macam spesial, metode, daripada body tempering langsung. Tapi di masa depan, siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak akan ada peluang seperti itu? Fang Yu mengeluarkan akal ilahi,
dan kemudian mengeluarkan daftar dewa yang diberikan. Buku tebal yang terlihat kosong dan tidak memiliki ciri khusus ini, ternyata adalah kitab suci surgawi yang legendaris. Jika dia tidak benar-benar mendapatkan warisannya, akan sangat sulit baginya untuk percaya, ini benar-benar daftar Feng Shen. Pegang di tangan Anda, dan Anda tidak akan merasakan banyak beban. Di sampul dan belakang buku, Anda bahkan tidak melihat tanda apapun. Anda mengatakan bahwa Anda adalah orang pertama yang mengetahui keberadaan Feng Shen Bank, bagaimana Anda menentukan bahwa itu adalah Feng Shen Bank? Fang Yu bertanya dalam hati. Objek yang dia tanyakan secara alami adalah air mata Li Huoyu dan kriogenik. Namun, tidak ada tanggapan. Ada total 28 prasasti kosong di daftar dewa yang diberikan, yaitu, ada 28 tempat untuk warisan. Fang Yu mengambil daftar dewa yang diberikan dan melihat ke arah Han Miaoyi di samping. Pada saat ini, Han Miaoyi sedang bermeditasi dengan mata tertutup, memulihkan luka-lukanya. Kamu bisa mencoba Han Miaoyi. Fang Yu berpikir dalam hati. Tapi memikirkan akhir dari hantu Bengxian, dia ragu-ragu lagi. Hantu abadi mengalami reaksi keras dalam daftar dewa yang diberikan di awal, dan akan direduksi menjadi seperti sekarang ini. Menurut pernyataan Li Huoyu, daftar dewa ini sepertinya dinilai berdasarkan karakter untuk memenuhi syarat warisan. Sangat mungkin bahwa hantu dan makhluk abadi mendapat serangan balasan karena karakter mereka yang buruk. Lalu bagaimana dengan Han Miaoyi? Dari sudut pandang Fang Yu, tidak ada yang salah dengan karakter Han Miaoyi saat ini, yaitu kesadaran iblis sedikit nakal, tetapi di bawah kendalinya, dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Masalahnya adalah sebelum kesadaran Han Miaoyi muncul, tubuh dewa iblis didominasi oleh kesadaran lain. Tubuh para dewa dan monster pada saat itu berbeda dari sekarang, dan penuh dengan kejahatan jika daftar dewa yang diberikan dinilai berdasarkan dosa masa lalu para dewa dan iblis, maka Han Miaoyi pasti tidak memenuhi syarat, bahkan jika Anda tidak memiliki hak untuk mewarisi, jika Anda mendapat serangan balik. Fang Yu mengerutkan kening, memandang Han Miaoyi, dan melihat daftar dewa yang diunggulkan di tangannya, masih ragu-ragu. Dia tidak ingin mengubah Han Miaoyi menjadi sosok hantu. Itu tidak harus menjadi ujian karakter. Mungkin ada alasan lain mengapa hantu dan makhluk abadi mendapat serangan balasan, terdengar suara Li Huoyu. Sebenarnya, menurutku tidak masuk akal untuk menilai apakah kamu memenuhi syarat untuk mewarisi ini berdasarkan karaktermu. Agak tidak masuk akal. Fang Yu mengerutkan kening, dalam perjalanan seorang biksu dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tangan mana yang tidak berlumuran darah? Dalam perjalanan berlatih, semakin ke atas maka jalannya semakin sempit, dan seringkali jalan di depan Anda malah berupa jembatan satu papan. Jika ingin mengoper dengan lancar, Anda harus menekan semua lawan yang terhalang di sepanjang jalan, agar ada jalan ke depan. Entah musuh akan mati, atau aku yang akan mati. Ia mungkin membunuh banyak pesaing untuk terus meningkatkan tingkat budidayanya, guna memperoleh warisan tertentu. Namun di sisi lain, dia mungkin berbelas kasih dan menyelamatkan banyak nyawa. Dalam situasi ini, bagaimana menilai karakter seorang beku? Tidak bisa menilai sama sekali. Oleh karena itu, Fang Yu merasa tidak dapat mengandalkan karakter untuk menilai apakah dia memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan. Pasti ada alasan lain yang membuat hantu dan makhluk abadi mendapat serangan balasan. Tapi bagaimanapun juga, Fang Yu tetap tidak bisa membiarkan Han Miaoyi mencobanya dengan mudah sebelum menentukan kriteria daftar Feng Shen. Kalaupun ada reaksi balik, itu bukan lelucon. Ketika Fang Yu sedang bermain, mengamati, dan berpikir dengan daftar dewa yang diberikan, waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Segera, setengah jam berlalu. Hantu abadi masih belum muncul, dan dia bahkan tidak menunjukkan nafas sedikit pun. Fang Yu bangkit dan melihat sekeliling. Masih terdapat perbedaan intensitas pemaksaan di bidang bintang. Api yang disebabkan oleh pertarungan sebelumnya dengan Star Devourer masih berkedip-kedip di mana-mana, dan belum hilang. Bidang bintang ini sebelumnya termasuk dalam zona tertutup, dan di masa depan, mungkin juga menjadi area terlarang, dan tidak ada biksu yang akan masuk. Biksu biasa tidak dapat melakukannya meskipun mereka ingin masuk. Karena paksaan di sini, terlalu kuat untuk didekati sama sekali. Han Miaoyi membuka matanya dan bangkit. Nah, sekarang hantu dan Star Devourer sudah tidak muncul lagi. Ayo pergi, kata Fang Yu. Menguasai, kemana kita akan pergi selanjutnya?
Han Miaoyi bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Fang Yu menyipitkan mata. Dia sudah memikirkan kemana harus pergi selanjutnya. Tentu saja, temukan Kaisar Iblis kuno. Sejak dia memasuki dunia iblis, dia sepertinya telah jatuh ke dalam jebakan besar. Sejak dia mengambil token yang diberikan oleh hakim untuk menemukan Kaisar Iblis kuno, dia telah memasuki permainan yang ditetapkan. Dan babak ini diatur oleh pengadilan suci dan Kaisar Iblis kuno. Segala sesuatu yang terjadi setelah itu telah diatur sebelumnya. Misalnya, Fang Yu mendapatkan informasi saudara Lin Daochen dari daftar hadiah, dan kemudian menemukan jejak halaman suci, berharap menemukan petunjuk tentang saudara-saudara tersebut dengan menyelidiki halaman suci. Setelah serangkaian hal ini, Iblis kuno Kaisar meminjam tangan Fang Yu untuk menyelesaikan masalah permaisuri Xiao Yue dan seluruh keturunannya. Pada saat yang sama, pengadilan suci mencoba membuat Fang Yu mengambil inisiatif untuk membuka kunci yang menjebak tulang di lembaran tembaga melalui induksi terbalik. Setelah tiba di belakang, Kaisar Iblis kuno mengambil inisiatif untuk mengundang Fang Yu pergi ke apa yang disebut Pasar Iblis. Tidak perlu mengulangi semua yang terjadi di Pasar Monster. Semuanya adalah jebakan besar. Namun di antara mereka, ada masalah yang sangat kritis. Mengapa Raja Iblis kuno dan halaman suci mengetahui kedatangan Fang Yu? Bagaimana mereka bisa secara akurat memperoleh informasi dan kepercayaan tentang Fang Yu, sehingga dapat membuat pengaturan terlebih dahulu? Anda tahu, setiap gerakan Fang Yu di belakang pesawat besar itu acak, dan dia tidak membuat rencana sebelumnya. Ketika dia meninggalkan benua Yunyu, dia masih tidak tahu kemana dia akan pergi. Tapi tidak lama setelah dia tiba di dunia iblis, Kaisar Iblis kuno dan halaman suci telah menyiapkan permainan baginya untuk memasuki Guci. Pertanyaan ini harus diklarifikasi. Selama kita bisa memecahkan masalah ini, mungkin bagian bawah halaman suci yang lama pun bisa menggalinya. Dan terlepas dari pertanyaan kunci ini, saudara Lin Daochen benar-benar ada di tangan halaman suci. Identitas tulang di lembaran tembaga dan hubungannya dengan halaman suci masih belum diketahui. Ada juga Kaisar Iblis kuno. Sebagai salah satu dari 4 kaisar dunia iblis, mengapa dia memilih untuk bekerja sama dengan kekuatan luar di tempat suci? Apa yang diberikan tempat suci kepadanya sehingga memungkinkan dia melakukan hal seperti itu? Semua pertanyaan ini perlu dijawab. Oleh karena itu, kemana harus pergi selanjutnya, juga sangat jelas. Tentu saja, kembali ke galaksi monster kuno. Sayang, kirim kami kembali ke galaksi iblis kuno. Yang terbaik, langsung kembali ke istana iblis kuno, kamu pasti punya ingatan. Fang Yu bertanya sambil melihat ke samping ke arah Bei Bei yang sedang berbaring di bahunya. Wow, Bei Bei menggelengkan ekornya, memiringkan kepalanya seolah sedang mengenang. Setelah beberapa saat, dia melompat dan melepaskan tanda cincin itu. Bas, segera setelah tanda cincin dilepaskan, kekuatan luar angkasa yang kuat dilepaskan. Fang Yu melirik Han Miaoyi, dan bergegas ke tanda ring terlebih dahulu. Han Miaoyi segera mengikuti. Keciut. Setelah itu, tanda cincin menghilang di bidang bintang yang gelap gulita. Setelah beberapa saat, desir-desir, awan aura abu-abu dan hitam berkedip-kedip. Sebuah tubuh, perlahan mengembun dan terbentuk dan muncul. Hanya saja, hantu itu dibuang abadi. Pada saat ini, hantu abadi memiliki wajah tua, tubuh layu, dan pembuluh darah menggembung di sekujur tubuhnya. Luka boroknya tampak sangat mengerikan. Fang Yu, Fang Yu, Fang Yu. Dengan suara serak, Gui Zanxian terus mengulangi nama Fang Yu, dengan nada kebencian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari ini, kebenciannya terhadap Fang Yu telah melampaui segalanya di masa lalu. Bagian terdalam dari istana iblis kuno. Bum bum bum, sinar cahaya yang jatuh dari ketinggian terus berlanjut. Jeritan Kaisar Monster kuno menjadi semakin intens, dan rasa sakit di dalamnya cukup jelas. Tapi saat ini, tidak ada yang bisa membantunya, dan tidak akan membantunya. Anran dan Sun Zun di belakang menyaksikan adegan ini dalam diam. Desir-desir, di sekitar tubuh Kaisar Iblis kuno, semburan arogansi yang hebat telah menyapu, sekuat tornado. Di tanah datar, 3 patung nenek moyang Kaisar Iblis kuno runtuh, hampir roboh. Dan kelompok energi sihir di langit itu masih menanamkan kekuatan abadi ke dalam Kaisar Iblis kuno. Boom, boom, boom. Bagi Kaisar Iblis kuno, perasaan saat ini adalah kesakitan dan kebahagiaan.
Sebagian besar rasa sakit berasal dari meridian di tubuh, sulit untuk menahan kekuatan abadi dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Meridiannya sangat bengkak hingga hampir pecah. Setelah retak, bagi Kaisar Iblis kuno, itu akan menjadi bencana kepunahan. Kultivasinya akan hancur total, dan semua usaha yang dia lakukan di masa lalu akan sia-sia. Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi dan menggunakan semua kemampuannya untuk menjaga meridian agar tidak pecah. Baginya, proses ini merupakan penderitaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Namun, dalam kesakitan, basis kultivasinya terus meningkat, dan kekuatan abadi Kaisar Iblis terus-menerus membersihkan meridiannya dan menyatu ke dalam inti aslinya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa wilayahnya meningkat pesat, mencapai posisi yang belum pernah dia sentuh sebelumnya. Dan meridiannya, inti asal, semuanya diubah oleh kekuatan abadi Kaisar Iblis. Selama dia bisa bertahan dalam periode waktu ini, dia akan terlahir kembali dan menginjakkan kaki di puncak baru. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang dia derita, Kaisar Iblis kuno masih mendukungnya, tidak pernah berpikir untuk menyerah. Hatinya teguh, sakitnya hanya sementara, tapi warisan yang didapat bersifat permanen. Jika dia ingin menjadi Kaisar Iblis generasi kedua, menjadi penguasa dunia iblis, dan bahkan klan iblis, dia harus mengalami masa kesakitan ini. Ah, Kaisar Iblis kuno mendukungnya, teriakannya semakin keras. Lumayan, bisa dipertahankan sampai level ini. Anran di belakang sedikit menyipitkan matanya dan berkata, Inspektur itu tidak berbicara, tetapi dia bisa merasakan kekuatan-kekuatan abadi yang ditanamkan dari ketinggian. Ganti dia, mungkin meridian di tubuh akan pecah pertama kali. Namun Kaisar Iblis kuno tetap bertahan. Melihat seperti apa dia, itu tidak akan berhasil dalam waktu dekat. Master Tur berpikir sejenak dan berkata lagi, tidak, ini hampir berakhir. Anran menggelengkan kepalanya dan berkata, pada dasarnya, dia telah berhasil mendapatkan warisan Kaisar Iblis. Inspektur itu membuka matanya lebar-lebar dan memandang Kaisar Iblis kuno di depannya. Bum bum bum, kekuatan peri yang jatuh dari langit masih begitu kuat, dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Tapi karena Anran berkata begitu, dia tidak berani mempertanyakannya. Dengan cara ini, 1/4 jam berlalu. Wah, tiba-tiba, kekuatan abadi Kaisar Iblis yang meledak dari ketinggian tiba-tiba berakhir. Itu berhenti begitu saja, tidak ada gerakan lagi. Kaisar Iblis kuno berdiri di tempat, masih membuka tangannya dan mengangkat kepalanya. Tetapi pada saat ini, tubuhnya telah diselimuti oleh kekuatan abadi yang kuat, memancarkan sinar cahaya yang kuat. Cahaya yang menempel di permukaan tubuhnya, mampu merasakan nafas yang jernih. Xuan Xianjing, inspektur itu menatap ke belakang Kaisar Iblis kuno dan berkata, ini adalah warisan Kaisar Iblis. Peningkatannya bahkan lebih besar dari yang kamu kira. Butuh beberapa waktu baginya untuk mencerna semua kekuatan abadi. Anran berkata, tapi, dia telah melewati periode waktu yang paling berbahaya. Sekarang, dia memang memiliki kualifikasi untuk menjadi Kaisar Iblis generasi kedua. Itu hanya kualifikasi, kata Master Tur itu dengan heran. Mulut Anran meringkuk, menunjukkan senyuman penuh arti, dan berkata, apakah dia bisa menjadi Kaisar Iblis generasi kedua tergantung pada apakah keberadaannya setuju atau tidak. Itu adalah hal yang paling penting. Kau tahu, pemikiran masa lalu tidak mewakili pemikiran saat ini. Awalnya kata-kata ini membuat veteran patroli itu menjadi awan, tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari siapa yang dibicarakan Anran. Memang benar, jika keberadaan itu tidak sesuai, sangat mustahil bagi Kaisar Iblis kuno untuk menjadi Kaisar Iblis generasi kedua. Oke, turun dan bicara dengannya seperti yang dikatakan Anran, dia memimpin dengan melompat turun dari puncak gunung dan terbang menuju tempat Kaisar Iblis kuno berada. Pelindung itu bereaksi dan segera mengikuti. Kakak, pada saat ini, tubuh Kaisar Iblis kuno masih mengeluarkan suara berisik. Dharma yang kuat dapat meledak terus-menerus, seolah-olah meluap. Kaisar monster kuno menundukkan kepalanya, mengamati tubuhnya sendiri, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Patung ketiga leluhur tersebut mengalami banyak retakan akibat pemboman magis sebelumnya. Wajah Kaisar monster kuno itu bergerak-gerak, dan tanda 4 sudut di pupilnya perlahan memudar, perlahan muncul kembali, berubah dengan kecepatan yang sangat lambat. Namun saat ini, nafasnya selalu kuat. Hahaha, Kaisar monster kuno tidak dapat menahannya lagi, melihat ke langit dan tertawa liar. Boom,
Boom, boom, di tengah tawanya, nafas di tubuhnya keluar secara tiba-tiba. 3 patung di depan mereka meledak satu demi satu. Akhirnya, aku berhasil. Aku adalah Kaisar Iblis generasi kedua. Kaisar Iblis kuno tertawa, nadanya penuh ekstasi. Di tengah tawa, nafas di tubuhnya terus-menerus dilepaskan, dan seluruh tanah datar dibombardir dengan ledakan. Adapun patung ketiga leluhur, Kaisar Monster kuno sekarang tidak peduli. Dia diwarisi dari Kaisar Iblis, dan dia ditakdirkan untuk menjadi bintang paling mempesona dalam sejarah ras iblis kuno. Di alam iblis saat ini, tidak ada seorang pun yang memiliki status lebih tinggi darinya. Dia adalah satu-satunya tuan, raja terkuat. Desir-desir, tepat ketika Kaisar Monster kuno begitu bersemangat hingga dia tidak bisa menahan diri, suara siulan terdengar dari belakang. Anran dan Sun Zun mendarat di sampingnya satu demi satu. Mata Kaisar Monster kuno sedikit berubah, dan auranya sekencang mungkin. Namun, dengan nafasnya yang meluap, tubuhnya terus meledak dengan kekuatan sihir yang kuat. Maaf, aku belum sepenuhnya menyempurnakan kekuatan warisan Kaisar Iblis. Kata Kaisar Iblis kuno, tidak apa-apa, Kaisar Iblis kuno, aku bisa merasakan kegembiraanmu saat ini. Anran tersenyum dengan tangan di punggungnya, perasaan mengendalikan kekuatan selalu seperti ini. Kaisar Iblis kuno memandang Anran, lalu menatap Sun Zun, dan berkata, saya harus berterima kasih atas bantuan Anda. Tanpa pengadilan suci, saya tidak dapat melakukannya hari ini. Mendengar kata-kata ini, Anran tersenyum tipis. Di mata Kaisar Monster kuno, ada juga warna yang sedikit berbeda. Memang benar, tanpa tempat kudus, dia tidak dapat memilikinya saat ini. Namun, di masa depan, dia tidak akan pernah ingin terus terlibat dengan pengadilan suci. Dia telah menjadi Kaisar Iblis generasi kedua, dan dia ingin meninggalkan namanya dalam sejarah. Dia harus menghapus semua sejarah yang buruk bagi reputasinya. Tentu saja ini belum waktunya. Dia perlahan-lahan mencerna warisan Kaisar Iblis, dan terus meningkatkan kekuatannya hingga cukup untuk merobohkan tempat suci. Adapun hal lain yang ingin dilakukan halaman suci. Sejujurnya, hatinya sangat kontradiktif. Di satu sisi, dia menginginkan lebih banyak kekuatan, tapi di sisi lain, dia ingin menjadi eksistensi yang unik. Jika keberadaan itu terbangun, dia hanya bisa menjadi yang kedua. Oke, Kaisar Iblis kuno, jangan terlalu memikirkannya, semuanya akan terselesaikan suatu hari nanti, ikuti saja rencananya. Pada saat ini, Anran tiba-tiba berkata, bermaksud sesuatu. Kaisar Iblis kuno menyipitkan mata sedikit dan mengangguk, Raja Suci Anran, aku harus mengasingkan diri untuk sementara waktu sekarang, jadi. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi Kaisar Iblis kuno berubah, dan dia melihat ke langit di belakang An berlari. Inspektur itu tiba-tiba menoleh dan melihat ke belakang. Mereka merasakan bahwa kedua nafas itu mendekat dengan cepat. Hanya wajah Anran yang tetap tenang, seolah dia tidak tahu apa-apa tentang dua napas ini. Ya, itu nafas Fang Yu. Hati inspektur terguncang, dan dia berkata, Kaisar Iblis kuno juga terlihat jelek. Dia juga merasa ini adalah nafas Fang Yu. Tanpa diduga, Fang Yu benar-benar bisa lolos dari kepungan Star Devourer dan Ghost Immortal. Terlebih lagi, saya menemukan istana iblis kuno dalam waktu sesingkat itu. Hati Kaisar Iblis kuno tidak damai. Karena, dia tahu, kedatangan Fang Yu kali ini pasti akan membawa permusuhan besar. Setelah mengetahui bahwa dia terus menggunakannya, Fang Yu tidak dapat berkomunikasi secara damai dengannya. Dan kekuatan Fang Yu ditunjukkan sebelumnya, bahkan jika dia baru saja menerima warisan Kaisar Iblis, dia tidak memiliki kepercayaan di dalam hatinya. Kecuali, beri dia waktu untuk mencerna warisan Kaisar Iblis sebelum bertarung. Bagaimana dia bisa berada di sini secepat ini? Bagaimana bisa? Tanya Master Patroli dengan kaget. Desir-desir. Pada saat ini, napas Fang Yu masih mendekat dengan cepat. Tuan Tur memandang Anran. Anran menyipitkan mata sedikit dan berbalik perlahan, menghadap posisi Fang Yu. Penampilan Fang Yu saat ini tidak hanya melebihi ekspektasi Inspektur dan Kaisar Iblis kuno, tetapi juga melebihi ekspektasinya. Meskipun dia juga berpikir bahwa Fang Yu tidak akan mati di tangan Star Devourer dan Ghost Immortal, dia juga tidak berpikir Fang Yu bisa keluar dengan mudah. Lagi pula, saat itu pertarungan sudah cukup sengit. Raja Suci Anran, kami. Inspektur itu memandang Anran. Anran mengerutkan kening dan berkata,
karena mereka semua ada di sini, tunggu di sini dan lihat apa yang ingin dia lakukan. Fang Yu, pasti ingin membalas dendam padaku. Kaisar Iblis Kuno mengertakkan gigi dan berkata dengan ekspresi muram. Kata-kata Kaisar Iblis Kuno membuat Inspektur gugup. Sebelumnya, mereka telah melihat kekuatan Fang Yu. Keberadaan hantu dan makhluk abadi, dan keberadaan Star Devourer terbagi rata, terlepas dari atas dan bawah dan bahkan dengan cepat keluar dari pengepungan dua keberadaan legendaris menakutkan ini. Bayangkan saja betapa kuatnya Fang Yu adalah. Setidaknya, baik Kaisar Monster Kuno saat ini maupun Inspektur tidak mengira mereka bisa menjadi lawan Fang Yu. Hanya saja Master Patroli masih berpikir lebih jauh di sini. Aura Fang Yu tidak sekuat sebelumnya. Setelah Master Tur merasakannya dengan cermat, dia berkata, ketika Kaisar Iblis Kuno mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari hal ini. Dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya dengan Star Devourer dan Ghost Immortal, aura Fang Yu telah banyak melemah. Melawan keberadaan level Star Devourer dan Ghost Immortal, bahkan jika kamu dapat melarikan diri secara kebetulan, kamu pasti harus membayar mahal. Sekarang Fang Yu, jelas tidak dalam kondisi puncaknya. Kata Inspektur itu. Kaisar Iblis Kuno menyipitkan matanya, dan berkata, dia bisa melarikan diri dari tangan pemakan bintang dengan begitu mudah, mungkin dia telah memanfaatkan hantu abadi. Maksudmu Fang Yu meminta hantu abadi untuk melawan Star Devourer sehingga dia bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri? Tanya Inspektur itu. Tidak ada penjelasan lain. Sebelum kita pergi, Fang Yu benar-benar dirugikan. Dia tidak mungkin punya cara untuk menghadapi kedua lawan itu. Kaisar Iblis Kuno berkata dengan sungguh-sungguh. Keduanya sedang berbicara, tetapi Anran tampak tenang di tengahnya. 78 Chinese Network. Dia tidak berbicara, atau mengungkapkan pemikiran apapun, seolah diam-diam menunggu kedatangan Fang Yu. Desir-desir, nafas Fang Yu semakin mendekat. Segera, Fang Yu dan Han Miaoyi terlihat dari langit. Oh, semuanya ada di sini. Fang Yu melihat pengunjung di samping Kaisar Monster Kuno, matanya sedikit berubah. Ketika dia melihat Anran, di sebelah Tuan Patroli, alisnya berkerut. Dia belum melihat Anran. Tapi dilihat dari temperamen dan sikap Anran, ini mungkin adalah tulang punggung dan inti sebenarnya dari tiga orang di depannya. Mungkinkah ini? Fang Yu menyipitkan mata dan berhenti dari udara. Saat ini, dia hanya berjarak sekitar 100 meter dari tiga Kaisar Monster Kuno. Tuan Sun, saya telah mencari Anda, tetapi saya tidak menyangka Anda akan muncul atas inisiatif. Fang Yu memandang Tuan Sun dan tersenyum. Pada saat ini, Inspektur dan Kaisar Iblis Kuno diam-diam mengamati situasi Fang Yu. Tidak ada luka yang terlihat di permukaan tubuh. Ekspresinya juga sangat natural. Meski auranya tidak kuat, Fang Yu biasanya hanya memancarkan aura masa pemurnian. Oleh karena itu, setelah melihat situasi Fang Yu, mereka tidak begitu yakin dengan kesimpulan mereka sebelumnya. Tapi dia telah bertarung langsung dengan Star Devourers dan Ghostly Immortals, bagaimana mungkin dia bahkan tidak meninggalkan satu luka pun? Ini tidak mungkin, itu pasti ilusi yang terselubung. Fang Yu, Kaisar Iblis Kuno berkata, aku tahu kamu akan datang kepadaku, tapi aku tidak menyangka akan secepat itu. Aku penasaran bagaimana kamu bisa lolos dari tangan pemakan bintang dan hantu abadi. 166. Pernyataan ini merupakan ujian yang sangat langsung. Melarikan diri, apa yang kamu bicarakan? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, aku menembaknya. Begitu dia mengatakan ini, mata Kaisar Monster Kuno itu bergerak sedikit. Kamu datang kepadaku sekarang, apa yang ingin kamu lakukan? Kaisar Iblis Kuno bertanya lagi. Apakah ini masih menjadi pertanyaan? Fang Yu berkata sambil tersenyum dingin, kamu harusnya sangat jelas tentang apa yang ingin aku lakukan. Niat membunuh dan ancaman yang terkandung dalam kata-kata ini membuat hati Kaisar Iblis Kuno terkejut, dan wajahnya segera berubah. Saudara Fang, nafasnya berbeda dari sebelumnya, jauh lebih kuat. Pada saat ini, Han Miaoyi di samping menyampaikan suara itu kepada Fang Yu. Yah, aku juga merasakannya. Jawab Fang Yu, apakah kamu ingin menembakku di Istana Iblis Kuno? Kaisar Iblis Kuno menyipitkan mata dan bertanya dengan nada muram. Itu tidak harus dilakukan. Jika kamu memberitahuku tentang konspirasi antara kamu dan pengadilan suci, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Fang Yu tersenyum. Saat ini, Fang Yu berbicara sangat tinggi, dan setiap kalimatnya mengancam.
Sepertinya dia tidak memperhatikan 3 orang di depannya, termasuk Kaisar Iblis Kuno. Hal ini membuat Kaisar Iblis Kuno, yang telah lama menduduki posisi tinggi, terdengar sangat tidak nyaman. Fang Yu, kamu memang sangat kuat tetapi kamu tidak boleh terlalu sombong. Jika aku belum mendapatkan warisan Kaisar Iblis, aku jelas bukan lawanmu, tapi sekarang, berbeda. Kaisar mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin melakukan sesuatu, aku bisa menemanimu. Warisan Kaisar Iblis. Mata Fang Yu berkedip, dan dia menatap Anran yang berdiri di samping Kaisar Iblis Kuno dan tetap diam, tetapi dengan senyum tipis di wajahnya. Siapa kamu? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Aku adalah Raja Suci, Anran. Anran berkata sambil sedikit melengkungkan tangannya, aku sudah lama mengikutimu. Raja Suci Anran, hati Fang Yu sedikit bergetar. Ya, saya berasal dari halaman suci yang paling Anda pedulikan. Anran sepertinya melihat keraguan di hati Fang Yu dan berkata lagi. Mendengar ini, mata Fang Yu sangat menakjubkan. Ada niat membunuh di mata saat melihat Anran Raja Suci Enron. Ini jelas merupakan puncak dari pengadilan suci. Bagi Fang Yu, tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bahwa Anran berinisiatif untuk tampil di hadapannya. Jangan khawatir, Fang Yu. 166. Anran berbicara dan mulai bergerak maju. Kaisar Iblis Kuno dan Inspektur saling memandang dan tidak berkata apa-apa. Mereka juga ingin tahu bagaimana Anran akan menghadapi Fang Yu di depannya. Anran perlahan berjalan menuju posisi Fang Yu. Hanya saja Fang Yu ada di udara dan dia di tanah. Fang Yu, berapa banyak yang kamu ketahui sekarang? Anran berjalan santai, menatap Fang Yu, dan bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata, tidak peduli seberapa banyak yang aku tahu. Selama aku mengalahkan kalian semua di tanah hari ini, menangkapmu dan menyiksamu perlahan, aku akan tahu segalanya. Haha, Anran tertawa, menatap Fang Yu, matanya tampak lembut, tetapi ada rasa dingin yang mengejutkan di dalamnya, dan berkata, Fang Yu, kamu benar-benar percaya diri. Tetapi jika Anda terlalu percaya diri, Anda menjadi sombong, dan itu tidak baik. Fang Yu memperhatikan Anran mendekat selangkah demi selangkah, mengerutkan kening, dan berkata, kamu bilang kamu adalah Raja Suci. Dengarkan nama ini, statusmu di pengadilan suci tidak rendah, kan? Ini benar-benar tidak rendah, jawab Anran. Karena kamu memiliki status yang tinggi dan muncul di sini lagi, apakah itu berarti kamu mendapat bantuanmu di putaran Kaisar Iblis Kuno sebelumnya? Fang Yu melanjutkan, ya, kami telah menjalin hubungan kerja sama yang sangat baik dengan Kaisar Iblis Kuno. Anran mengakuinya dengan jujur. Keuntungan apa yang kamu gunakan hingga dia memilih berlindung padamu? Fang Yu bertanya kepada Kaisar Iblis Kuno sekali lagi. Mendengar pertanyaan ini, Anran berhenti. Berdiri di tempatnya, dia merentangkan tangannya dan berkata, saya pikir Anda harus tahu jawaban atas pertanyaan ini. Apalagi yang bisa diinginkan oleh seorang biksu setingkatnya. Fang Yu memicingkan matanya tanpa berbicara. Kekuatan, tentu saja adalah kekuatan. Anran mengepalkan tangannya dan berkata, selama kamu berlatih dan tidak mencapai puncak, kamu akan selalu haus akan kekuatan. Dan tempat perlindungan kami dapat memuaskan keinginan ini. Inilah mengapa kita selalu bisa memenangkan begitu banyak sekutu. Karena kamu memiliki kekuatan yang begitu besar, kenapa kamu tidak melakukannya sendiri saja? Fang Yu mengangkat alisnya, saya memiliki kekuatan yang cukup. Saya tidak ingin melakukan segalanya dengan mudah. Sekutu apa yang saya butuhkan? Peran sekutu bukan sekedar memberi kekuatan. Keberadaan sekutu mempunyai banyak arti penting, setiap sekutu memiliki peran yang berbeda. Anran menggelengkan kepalanya dan berkata, 78 Chinese Network. Mulut Fang Yu meringkuk dan berkata, tetapi kamu telah menemukan begitu banyak sekutu di tempat suci, dan tidak ada yang dilakukan di hadapanku. Dalam kebanyakan kasus, aku tidak memiliki sekutu. Aku hanya bertarung sendirian. Dari sudut pandang ini, tempat perlindunganmu cukup gagal. Mengenai ejekan ini, Anran masih bersikap sangat tenang, tanpa sedikit pun rasa kesal. Selalu ada senyuman tipis di wajahnya, dengan ekspresi tenang. Saat menghadapimu, pengadilan suci mungkin memang melakukan banyak kesalahan. Anran tersenyum dan berkata, saya datang ke dunia ini untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Oh, Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata,
jadi tujuanmu di alam iblis adalah aku. Anran mengangguk ringan, tapi menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, bisa dibilang begitu, tapi tidak juga. Aku punya tugas penting lainnya. Fang Yu mengamati Anran, dan pada saat yang sama diam-diam mengikuti Kaisar Iblis kuno dan pelindung di sampingnya. Aura Kaisar Iblis kuno ini diam-diam telah meningkat, jauh lebih kuat dari sebelumnya di bintang raksasa utara. Fang Yu berkata dalam hatinya, dia seharusnya sudah berada di alam abadi yang mendalam. Alam Xuanxian masih sangat segar bagi Fang Yu. Dari benua Yunyu hingga alam iblis sejauh ini, sebagian besar kultivator yang dia temui berada di bumi abadi atau surgawi abadi. Makhluk surgawi yang tercerahkan sepenuhnya seperti jiwamu adalah eksistensi teratas di benua Yunyu. Dan di sini, di alam iblis, 4 Kaisar Iblis Agung tampaknya merupakan basis budidaya puncak alam transformasi ilahi di Tianxian pencerahan penuh. Meskipun mereka sangat dekat dengan Xuanxian, mereka bukanlah Xuanxian. Tapi sekarang Kaisar Monster kuno pasti telah mencapai alam abadi yang mendalam. Saya tidak tahu berapa banyak alam kecil yang ada di alam mendalam besar, apakah sama dengan alam agung surga. Fang Yu berpikir dalam hati. Tuan, alam Xuanxian dibagi menjadi 4 tingkatan. Pada saat ini, tangisan air mata yang sangat dingin terdengar, masing-masing, tingkat pertama, Tianyuan. Tingkat kedua, roh sejati. Tingkat ketiga, Zhou Guang. Lapisan keempat, 4 gajah, juga bisa disebut segalanya. Petik 2. Mendengar penjelasan ini, mata Fang Yu berkedip, dan dia berkata, jadi seluruh kota di 4 tingkat alam kecil ini seharusnya adalah Tianyuan Xuanxian, roh sejati Xuanxian, Zhou Guang Xuanxian, dan kemudian 4 gajah Xuanxian. Ya Tuan, jawab air mata dingin. Apa perbedaan terbesar antara alam mendalam dan alam abadi surgawi? Fang Yu bertanya lagi. Perbedaan terbesar terletak pada ketebalan basis budidaya. Li Huoyu menyela, selama levelnya tinggi dibandingkan dengan level rendah, perbedaan terbesar akan selalu menjadi perbedaan ketebalan basis budidaya. Bukankah maksudmu tingkat kultivasi? Tingkat tinggi lebih tinggi dari tingkat rendah, siapa yang tidak tahu? Fang Yu berkata dengan marah, saya bertanya tentang perbedaannya kecuali tingkat kultivasi itu sendiri. Untuk dapat berkultivasi hingga keberadaan alam abadi yang mendalam, kemampuan yang harus dikuasai sudah dikuasai. Perbedaan terbesar adalah ketebalan tingkat kultivasi. Saya tidak mengatakan omong kosong. Li Huoyu membalas, kamu ngotot mengatakan yang mendalam. Xiana lebih kuat dari Tianxian, yaitu basis kultivasi, perubahan. Air mata dingin, bagaimana menurutmu? Fang Yu bertanya, apa yang dia katakan tidak salah. Ketika berbicara tentang alam abadi yang mendalam, tidak ada lagi kemampuan untuk berubah secara kualitatif, tetapi itu akan mendapatkan peningkatan yang lebih besar daripada alam abadi surgawi. Kraikolters berkata, adapun lapisan keempat dari alam abadi yang mendalam, sebenarnya, adalah simbol peningkatan 4 aspek kemampuan di alam besar Xuanxian. Tianyuan adalah perpaduan sempurna antara jiwa dan tubuh fisik, yang disebut Tianyuan. Roh sejati didasarkan pada jiwa dan memadatkan tubuh rohnya sendiri, yang disebut roh sejati. Apa fungsi dari roh yang sebenarnya? Fang Yu bertanya. Peran roh sejati, pemiliknya dapat menganggapnya sebagai klon yang dapat digunakan kapan saja selain tubuh, tetapi ia sendiri memiliki semua kemampuan tubuh. Tangisan air mata berpikir sejenak dan menjawab, dengan kata lain, jika ontologi mengalami kerusakan fatal, roh yang sebenarnya hanya perlu menemukan inang yang cocok untuk segera menjadi ontologi baru. Jadi, memadatkan roh yang sebenarnya setara dengan memiliki kehidupan kedua. Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Pemahaman sang master sangat akurat, itulah sebenarnya maksudnya. Air mata dingin ekstrim menjawab, ini berbeda dari klon yang dapat dimurnikan oleh biksu biasa. Kekuatan roh sejati persis sama dengan kekuatan tubuh. Satu-satunya periode kerentanan adalah roh sejati terekspos secara langsung, dan selama periode waktu sebelum inang ditemukan, setelah inang digabungkan, itu menjadi kehidupan kedua dari inang tersebut. Apa arti Zhou Guang dan matahari dan bulan di baliknya? Fang Yu bertanya. Xuanguang Xuanxian berarti Xuanxian ini memiliki kemampuan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya di antara bintang-bintang. Kraikolters berkata, artinya secara harfiah. Adapun 4 gajah, pemiliknya seharusnya melihat catatan yang relevan di beberapa buku kuno. Wuji kosong, dan kemudian Taiji lahir, dan Taiji terlahir dengan 2 Yi,
Dua Yi menghasilkan 4 gajah, dan 4 gajah berputar, dan semuanya lahir. Inilah awal terbentuknya dunia. Oleh karena itu, 4 gajah di antara 4 gajah Swansian berarti Swansian yang telah mencapai alam ini pada awalnya telah menguasai kemampuan untuk menciptakan dunia, yaitu menghidupi segala sesuatu. Menciptakan dunia, sepertinya hal itu bisa dilakukan bahkan ketika alamnya sangat rendah. Dao Kong yang saya temui di bumi segera menciptakan alam semi-spiritual sendirian. Fang Yu menyipitkan matanya. Jika Anda mengira itu adalah penciptaan dunia, maka Anda menghina mereka yang benar-benar mampu menciptakan dunia. Li Huoyu berkata, para biksu yang Anda kenal hanya terikat pada ruang independen, dan kemudian menggunakan kendali mereka sendiri. Hukum yang lemah dan menyedihkan itu digunakan untuk membangun dunia kecil. Penciptaan dunia yang sebenarnya tidak perlu terikat pada ruang apapun, menciptakan dunia secara langsung dalam kehampaan dan kekacauan, benar-benar dimulai dari ketiadaan. Tidak perlu memindahkan material apapun, tidak perlu menjalankan hukum apapun. Dunia baru telah lahir, di dunia ini, bahkan hukum dibangun secara independen dan tidak ada hubungannya dengan hukum umum. Fang Yu bisa mendengarnya. Tuan, Anda tidak perlu mengetahui begitu banyak informasi untuk saat ini. Ketika Anda benar-benar bertemu dengan 4 gajah, secara alami Anda akan memahami kemampuan mereka. Kata air mata dingin menangis. Ngomong-ngomong, dalam ucapanmu sebelumnya, keempat gambaran itu lahir dari Liang Yi, dan Liang Yi berasal dari Taiji, dan Taiji berasal dari Wuji. Jadi, apakah ada alam seperti Liang Yi, Taiji, dan Wuji? Tuan masa depan akan tahu. Jawab air mata dingin. Pertanyaan ini seperti tidak meminta apapun. Tapi Fang Yu tidak terlalu peduli. Karena sekarang dia sebenarnya tidak perlu tahu banyak, dan mengetahui itu tidak ada gunanya. Apa yang harus dia hadapi saat ini adalah Anran, Kaisar Iblis Kuno, dan Inspektur. Kaisar Iblis Kuno yang baru saja dipromosikan ke alam Swansian seharusnya adalah Swansian dari Tianyuan. Fang Yu berkata dalam hatinya, aku hanya tidak tahu apa itu alam Anran. Saat Fang Yu sedang berkomunikasi dengan Li Huoyu dan menangis, Anran hanya menatap Fang Yu. Dia tidak terus bergerak maju, tapi dia juga tidak berbicara. Di permukaan, Anran tidak mengungkapkan jejak aura kultivasi. Namun, berdiri di sana seperti ini, dia bisa memberikan rasa penindasan yang tidak bisa dijelaskan kepada orang-orang. Matanya, temperamennya, dan bahkan ekspresinya semuanya membawa aura mendominasi sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi. Hanya saja, di depan Fang Yu, yang baru saja menghadapi Star Devourer dan Ghost Immortal pada saat yang sama, rasa penindasan dan dominasi ini tidak ada jejak pencegahan. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Anran, tidak mungkin Star Devourer menjadi kuat tapi sekarang tampaknya Anran tampak percaya diri dan percaya diri. Dan karena Anran bersama Kaisar Iblis Kuno, mustahil baginya untuk tidak mengetahui bahwa Fang Yu baru saja bertarung melawan Star Devourer. Mengetahui hal tersebut, namun tetap penuh percaya diri. Hal ini menunjukkan bahwa Enron memang memiliki kepercayaan diri. Dia tidak takut pada Fang Yu. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, memandang Anran, dan bertanya, saudaraku Lin Dao Chen, apakah itu ada di tanganmu? Ketika pertanyaan ini ditanyakan, mata Fang Yu bersinar dengan cahaya dingin, dan niat membunuh muncul. Menghadapi halaman suci, kekhawatiran terbesarnya adalah keberadaan saudaranya. Mendengar pertanyaan ini, senyum Anran menjadi lebih cerah, wajah Junlang menunjukkan sedikit sarkasme, dan dia berkata, Lin Dao Chen, kondisinya tidak terlalu baik. Sambil berkata, Anran menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, oh. Sebenarnya kami memberinya banyak kesempatan, sungguh. Hanya saja dia selalu enggan untuk menuruti kami, jadi kami harus melakukannya. Ledakan, kata-kata Anran belum selesai, ada suara keras di area di mana dia berada. Tanah datar aslinya langsung runtuh, membentuk lubang besar. Di udara, mata Fang Yu samar-samar bersinar dengan cahaya merah, melepaskan aura pembunuh yang mengerikan. Serangan mendadak ini menyebabkan kulit Kaisar Monster Kuno dan Inspektur di belakang berubah drastis. Fang Yu, kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu di sini. Kaisar Iblis Kuno bertanya dengan suara yang dalam, napasnya tiba-tiba keluar. Ledakan, dia baru saja menerima warisan Kaisar Iblis, dan kekuatan abadi di tubuhnya masih meluap. Pelepasan ini segera memicu gelombang energi sihir yang hebat. Tanah datar di bagian terdalam Istana Iblis Kuno bergetar hebat.
Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Jauh di langit, Fang Yu tidak melirik Kaisar Iblis kuno, tatapannya tertuju pada asap dan debu yang mengepul di bawah. Tubuh Ran menghilang sebelum dia memukul. Seolah-olah dia sudah memperkirakan pukulannya. Ini mengejutkan Fang Yu. Kecepatan serangannya sangat cepat, dan tembakannya selesai dalam sekejap. Masuk akal bahwa betapapun cepatnya Enron, sulit untuk mengelak, apalagi mengelak terlebih dahulu. Bagaimanapun, itu adalah Raja Suci, itu sungguh tidak mudah. Fang Yu menyipitkan mata, pukulannya yang tiba-tiba tentu saja bukan murni kemarahan. Lebih dari ingin menguji kekuatan Enron. Desir-desir, sosok Ran dengan cepat muncul kembali. Kali ini, dia lebih dekat dengan Fang Yu. Tepat di depan Fang Yu, kurang dari 10 meter jauhnya. Dia muncul tanpa peringatan, dan dia masih tidak mengeluarkan sedikit pun nafas. Fang Yu, setelah melewati rencana patroli yang buruk, aku yakin kamu sudah mengetahui tujuan sebenarnya dari tempat perlindungan kami. Anran berkata dengan tangan di punggung dan berkata dengan tenang. Mendengar ini, mata Fang Yu sangat menakjubkan. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Anran adalah sepotong tembaga. Kamu juga harus tahu apa yang ada di lembaran tembaga itu. Anran melanjutkan, mari kita bicara tentang kesepakatan. Kamu akan membuka kunci rantai di lembaran tembaga untuk kami. Kami, lalu biarkan saudaramu Lin Daochen pergi. Hati Fang Yu kaget. Kata-kata Anran ini pada dasarnya menegaskan bahwa Lin Daochen memang ada di tangan pengadilan suci. Fang Yu telah mengantisipasi hal ini sejak lama, tetapi ketika dia mendengar Anran mengambil inisiatif untuk mengatakannya, masih sulit untuk tetap tenang. Harga untuk kembali ke Lin Daochen adalah melepaskan rantai di lembaran tembaga dan melepaskan kerangkanya. Fang Yu tidak menolak, juga tidak setuju, tetapi berkata, kamu mengatakan bahwa saudara itu ada di tanganmu ketika kamu berada di tanganmu, tangan. Selama kamu menyetujui persyaratan kami, dengan sendirinya aku akan membiarkanmu bertemu dengan saudaramu. Seorang Ran tersenyum. Saya harus memastikan keberadaan senior saya sebelum mempertimbangkan kesepakatan dengan Anda. Fang Yu menyipitkan mata. Mendengar ini, Anran perlahan mengangguk dan berkata, oke, saya dapat menunjukkan kepada Anda situasi Lin Daochen saat ini, tentu saja. Saya hanya dapat menunjukkannya kepada Anda saat ini. Selama kata-kata itu, dia berbalik dan melihat ke arah Master Patroli di belakang. Master Patroli mengerti, sosoknya bersinar, dan terbang ke sisi Master Patroli. Dia memandang Fang Yu, mengangkat telapak tangan kirinya, dan kilatan cahaya melintas di telapak tangannya. Sepotong batu giok putih muncul dan dihancurkan lagi. Bas! Setelah batu giok putih itu hancur, semburan cahaya putih segera meledak. Cahaya itu perlahan meluas hingga membentuk cermin persegi. Di dalam cermin, warnanya gelap gulita. Fang Yu mengerutkan kening. Anran masih memiliki senyum tipis di wajahnya, dan memberi warna lain pada Master Tour. Patroli itu mengangguk. Bas! Pada saat ini, warna hitam pekat di cermin perlahan menghilang. Segera akan terungkap adegan sebenarnya. Seluruh ruangan tampak sangat kecil, dengan api merah menyala di tanah. Di tengah-tengahnya, ada sesosok tubuh yang melayang di udara. Di tubuh ini, 10 bilah tajam dimasukkan. 6 bilahnya menembus tubuh bagian atas, dan 4 lainnya menembus anggota badan. Banyak darah menodai tubuhnya, menetes perlahan. Setiap tetes darah di tanah akan menyebabkan kembang api merah menyala lebih kuat. Pada saat ini, kepala tubuh ini tertunduk, dan rambut panjang yang berantakan juga rontok, dan wajahnya tidak terlihat. Tapi tubuh ini membuat Fang Yu merasa familiar meskipun dia tidak mengangkat kepalanya, meskipun tubuhnya sudah bobrok. Namun, sosok ini menempati bagian yang sangat penting dari ingatan Fang Yu. Oleh karena itu, meskipun dia hanya melihatnya sekilas, dia dapat mengenali. Ini adalah kakak senior Lin Daochen. Dia menundukkan kepalanya dan memintanya untuk mengangkat kepalanya agar dia bisa melihat dengan jelas. Anran berkata dengan ringan. Ya, sang pemandu wisata merespons dengan jentikan ringan jari kanannya. Retakan. Pada saat ini, tubuh di cermin, bilah di depan dada tiba-tiba ditarik keluar, lalu tiba-tiba dimasukkan. Rasa sakit ini menyebabkan tubuh dengan kepala tertunduk mengeluarkan erangan yang menyakitkan, dan pada saat yang sama mengangkat kepalanya. Fang Yu melihat wajah familiar itu. Wajah kakak laki-laki yang selalu lembut dengan senyuman lembut, sekarang berlumuran darah dan rasa sakit.
Wajah ini benar-benar berbeda dari apa yang dilihat Fang Yu dalam ingatannya dan bahkan di alam Suyuan. Tapi ini, Lin Daochen sekarang. Di mata Fang Yu, cahaya merah darah bersinar, dan permusuhan di dadanya membara. Suasana hati seperti itu belum pernah muncul sejak dia membunuh semua sisa istana api ungu di bumi. Tapi sekarang, di sini lagi. Fang Yu tidak bisa mengendalikan ledakan permusuhan di dadanya. Ledakan, roh jahat yang mengerikan dilepaskan, dan Fang Yu menatap mata An Ran dan Sun Zun, seolah-olah sedang melihat dua mayat. Inspektur itu terkejut dan melihat ke arah An Ran. An Ran masih menggendong tangannya di punggung dan tersenyum dan berkata, Fang Yu, aku benar-benar bisa memahami perasaanmu. Tapi sayang sekali kemarahanmu tidak bisa menyelamatkan nyawa kakakmu. Semakin marah kamu, semakin besar kemungkinan kamu menghancurkannya. Sekarang, satu-satunya cara untuk menjaga adikmu tetap hidup adalah dengan menerima permintaan kami. Dengan mengatakan itu, An Ran perlahan terbang menuju Fang Yu. Bahkan jika Fang Yu memiliki niat membunuh yang mengerikan yang keluar dari dirinya saat ini, dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Segera, dia sampai pada posisi kurang dari 2 meter dari Fang Yu. Selama kamu membuka kunci rantai di lembaran tembaga, aku segera melepaskannya. An Ran berkata, tetapi jika kamu harus melakukan upaya lain, maka aku hanya bisa menggunakan metode yang lebih parah untuk melawannya. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa dengan kondisi Lin Daochen saat ini, dia tidak tahan dengan metode seperti itu beberapa kali. An Ran tidak takut, hanya menatap Fang Yu dan mengancam dengan ringan. Fang Yu menatap An Ran di depannya, rasa permusuhan di dadanya tidak bisa ditekan. Niat membunuh terus-menerus mendorongnya untuk melakukannya. Namun, alasan Fang Yu dengan paksa menahan niat membunuh ini. Sebab, dia tahu, bertindak sekarang hanya akan membawa bencana yang lebih besar bagi sang kakak. Bagaimanapun, itu adalah pilihan paling bodoh untuk melakukannya secara langsung. Han Miaoyi di samping memandang Fang Yu, khawatir di matanya yang indah. Dia telah bersama Fang Yu selama beberapa waktu, dan dia belum pernah melihat perubahan suasana hati yang begitu kuat pada Fang Yu. Tampaknya Fang Yu memang memiliki perasaan mendalam terhadap seniornya. Ini tidak nyaman, Fang Yu, aku tahu kamu merasa tidak nyaman sekarang. Tapi siapa yang membuatmu memiliki kelemahan ini? An Ran berkata sambil tersenyum, banyak orang kuat dengan basis kultivasi yang sangat tinggi akan memilih untuk memotong emosi dan keinginan mereka. Dengan cara ini, mereka hanya satu kelemahan besar yang hilang. Fang Yu, aku terkejut kamu tidak melakukan ini. Untuk pria kuat sepertimu, sayang sekali memiliki kelemahan seperti itu. Karena itu, An Ran menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, pada awalnya saya tidak yakin seberapa besar efek yang bisa dimainkan Lin Daochen. Tetapi sekarang tampaknya efeknya sudah jelas. Fang Yu menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Provokasi An Ran terus-menerus merangsang permusuhannya. Fang Yu tahu bahwa dia tidak bisa tertangkap. Pertama-tama, nyawa saudara harus terjamin. Gimana? Aku yakin kamu sudah punya jawabannya di hatimu. An Ran berkata lagi. Fang Yu memandang An Ran di depannya dan berkata, saya dapat mempertimbangkan permintaan Anda. Tapi premisnya adalah, saya harus bertemu langsung dengan Lin Daochen. Apakah kamu masih menawar denganku? An Ran menyipitkan mata dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu yakin ingin menggunakan nyawa saudaramu sebagai alat tawar-menawar? Aku berkata, dia tidak bisa mendukungnya terlalu lama. Hidupnya sangat penting bagiku, tapi aku tahu, keberadaan yang terkunci di lembaran tembaga juga sangat penting bagimu. Kata Fang Yu, mengambil langkah maju, mengulurkan tangan dan meraih kerah An Ran dan memotongnya tersentak ke depan. Melihat pemandangan ini wajah Master Patroli dan Kaisar Monster kuno berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Fang Yu, yang tampaknya terkendali, berani mengambil inisiatif saat ini. An Ran tidak meronta, biarkan Fang Yu menahannya. Kami sekarang, transaksi yang setara, kata Fang Yuhan. Setara, apakah kamu yakin? An Ran mencibir, jika kamu tidak melepaskan rantainya, kami perlahan-lahan bisa menemukan solusinya, tapi jika saudaramu mati, itu benar-benar mati. Jika adikku meninggal, kalian, semua harus dikuburkan. Fang Yu mencekik leher An Ran dengan tangan kanannya, dan nadanya mengandung niat membunuh teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya keemasan berkedip di pupil matanya, dan tanda jalan besar pun tampak.